apa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu kan. Itu ada di Al-Fatihah kan. Saya bilang, itu sudah ada di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi pantas kita menyebut orang-orang yang tidak percaya dan tidak menyembah Allah adalah orang-orang kafir karena orang-orang tersebut tidak berada di jalan yang lurus. Itu menurut keimanan dan keyakinan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, ini ada seorang oten betina yang sok-sokan berbicara masalah Al-Qur'an dan hadis guna untuk membenarkan akidahnya sendiri, guna untuk membenarkan keyakinan dan agamanya sendiri. Baik, langsung saja tanpa lama-lama lagi kita simak dulu, kita cerna dulu, kita perhatikan dulu apa yang dia sampaikan di cuplikan video berikut ini. Tunjukin di mana ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu diserupai sama Yudas, saya bilang kan. Di Al-Quran. Ada, dia saya ambil langsung Al-Quran sama kitab-kitabnya. Dia bilang, ini Kak, sayang itu bukan ayat Al-Quran, itu hadis, saya bilang kan. Kenapa? Katanya Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, tapi membutuhkan hadis dan istimewa ulama untuk menjelaskan itu semua. Sedangkan Alkitab tidak perlu, sayang. Alkitab ini kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri, saya bilang. Habis itu adik saya bilang, eh apa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu kan. Itu ada di Al-Fatihah kan. Saya bilang, itu sudah ada di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu jalan dan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Baik sahabat, di situ dia berkata bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika akan disalib itu diserupakan oleh seseorang yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Dan menurut dia, bukan Al-Quran yang berbicara tentang sejarah itu, akan tetapi hadis. Baik sahabat, kita buktikan. Kita buktikan bahwa apa yang dia ucapkan itu tidak benar sama sekali. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu sendiri diceritakan, dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adz dhanni wa ma qataluhu yaqina wallahu a'lam bimuradi. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, Al-Quran sendiri berbicara seperti itu. Sebetulnya para sahabat dari zaman dulu sampai detik ini tentang sejarah yang berkaitan ini, sejarah pembunuhan Nabi Isa alaihissalam, semuanya yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disalib itu semuanya itu dalam keraguan-raguan. Hanya orang Islamlah yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak benar-benar dibunuh oleh kaum-kaumnya pada waktu itu. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserupakan penggantinya dengan orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Hanya orang Islam yang meyakini kebenaran seperti itu para sahabat. Di luar daripada Islam, mereka tidak percaya dan tidak meyakini sejarah yang tercatat di dalam Al-Quran. Yang padahal mereka sebenarnya di dalam keraguan-raguan di dalam hati mereka, sahabat.
Kemudian dia berkata bahwa kenapa untuk memahami ayat Al-Quran itu harus berdasarkan tafsir para ulama, harus berdasarkan hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kitab-kitab mereka yang bisa dipahami dengan dirinya sendiri. Karena para sahabat, kenapa Al-Quran harus dipahami melalui tafsir para ulama dan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena untuk menjaga kemurnian dan keasliannya ayat suci Al-Quran tersebut. Untuk menjaga keaslian dan kemurniannya Al-Quran itu sendiri, para sahabat. Tidak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, harus berdasarkan ahli ilmu, harus berdasarkan ahli tafsir dan ahli hadis, para sahabat. Agar apa? Agar kesucian Al-Quran terjaga seutuhnya, para sahabat. Kemudian dia berbicara mengenai surat Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, para sahabat. Lalu dia kait-kaitkan dengan kitab Bible mereka. Itu sama sekali tidak nyambung, para sahabat. Tidak nyambung. Surat Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim dikait-kaitkan dengan kitab Bible mereka. Itu tidak nyambung, para sahabat. Karena apa? Di dalam ayat tersebut itu jawabannya langsung di ayat berikutnya, para sahabat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini jawaban dari ayat ihdinas siratal mustaqim, para sahabat. Yaitu jalan bagi orang-orang yang diberikan nikmat kepadanya. Nikmat di sini maksudnya adalah nikmat bil hidayah. Maksudnya nikmat kita diberikan hidayah, kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat berada di dalam Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan yang lurus, maksudnya bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maksud dari orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang menganggap makhluk Allah adalah Tuhan. Itulah orang-orang yang sesat, itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kita menyebut orang-orang yang tidak percaya dan tidak menyembah Allah adalah orang-orang kafir karena orang-orang tersebut tidak berada di jalan yang lurus, itu menurut keimanan dan keyakinan kami. Nah, para sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.